Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bi syahri ramadana bi fadli rabbina wa lailatul qadri bihi qad nazalat tuba liman talabaha kama thabat. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Ya rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidi adili rabbil alamin. Ya rabbana ufir yasirih wahdina qarib wa alif bainana ya rabbana amma ba'd. Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Muallif Salat Wahidiyah Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedung Lo Kediri yang senantiasa kita taati dan kita derei. Hadratul Mukarramah Mbah Nyai wal Mukarramah Ibu Nyai wa Ahlul Bait yang senantiasa kita muliakan, Bapak Ibu pengurus Pondok Pesantren Kedung Lo yang kami hormati, Bapak Ibu segenap panitia pelaksana Pondok Ramadan yang kami hormati, hadirin hadirat santriwan santriwati peserta Pondok Ramadan Wahidiyah yang berbahagia. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puja-puji tasyakur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, di mana kita masih diberi nikmat taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam yang seindah-indahnya semoga senantiasa tercurah kehadiran junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa tabi'ihim ila yaumil qiyamah. Tundanya salami kuraman wa ta'ziman wa mahabbatan semoga senantiasa tercurah kepada segenap kasih Allah min awalihim ila akhirihim, khususan khasah kepangkuan beliau Wudhiyah zaman radhiyallahu an, dengan penuh harapan semoga beliau-beliau yang telah kami sebut di atas, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Wudhiyah zaman radhiyallahu an, senantiasa memberikan jangkungan dorongan doa restu kepada kita semua sehingga acara yang mulia pada sore hari ini betul-betul membuahkan peningkatan dalam segala bidang, wabil khusus bagi perjuangan suci fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, rekan santri yang berbahagia, mari kita lanjutkan materi fikih kita. Sekarang masuk bab Arkanus Shalah ya. Halaman 6. Dibuka halaman 6. Oh iya, Kitabus Shalah ya, halaman 5.
Enggak dengar ya, tidak dengar. Ini kenapa kok depan kosong ini? Senengane nek mburi. Ayo maju ya. Sudah, sekarang kita membahas tentang sholat. Ini sangat penting sekali ya. Karena sholat ini nanti di hari kiamat yang pertama kali dihisab. Jadi yang ditanyakan pertama kali itu adalah tentang sholat. Kalau sholatnya baik, ya berarti semuanya nanti akan baik, akan mudah hisabnya. Kalau sholatnya bermasalah, nanti ke belakang semua bermasalah. Maka ini sholat ini sangat penting kita perhatikan. Kenapa? Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang itu sholatnya sudah benar, itu ya pasti dia tidak akan melakukan perbuatan keji dan mungkar, sehingga mesti apik wonge. Pasti orangnya orang yang baik. Tapi kalau sholatnya sudah bermasalah, ya berarti kemungkinan besar ya bermasalah orangnya. Jadi kalau ada orang sudah sholat tapi masih suka melakukan perbuatan keji dan mungkar, ini berarti sholatnya ada yang tidak beres, ada yang bermasalah sholatnya. Entah itu mungkin fardunya ada yang kelewat. Ya. Terkadang ada orang itu ya sholat, tapi cuma gerakan saja, centak-cenduk tok. Mulutnya tidak baca apa-apa, itu ada ya. Saya pernah lihat orang seperti itu. Jadi sholat, padahal sholat itu kan tidak cuma gerakan, ada namanya rukun qauli, ada rukun ucapan, yaitu takbir, al-fatihah, sama tasyahud akhir dan salam. Itu ketika fatihah ya diam saja, ketika tasyahud ya bibirnya sama sekali tidak gerak. Padahal kan syaratnya itu minimal terdengar oleh telinga sendiri. Terkadang ada orang sholat itu bibirnya sama sekali tidak gerak. Nah ini kan menunjukkan ada rukun qauli yang terlewat, tidak dikerjakan. Hingga akhirnya sholatnya tidak sah. Nah sholat seperti ini ya tidak bisa mencegah keji dan mungkar, karena sholatnya aja sudah bermasalah. Atau mungkin sholatnya sudah baik, ya rukunnya sudah, tapi lilah bilahnya kurang. Ini juga mempengaruhi nanti. Atau mungkin pakai bajunya baju dari mencuri, sarungnya gosok punya temannya, tidak izin, enek sarung nganggur tempat gawe. Lah, kopiah temannya dia pakai sholat tanpa izin. Lah, sholat-sholat seperti ini, sholat-sholat yang masih bermasalah, ini harus ditingkatkan. Ya, jangan ditinggal. Wah, aku berarti gak usah sholat pisan ya, tidak ya. Tapi ditingkatkan. Rukun fardunya kita kerjakan semua, sambil kita belajar lillah dan billah. Kita sebagai mawal suatu wahidiyah itu kan diajarkan untuk lillah dan billah. Ketika mujahadah kita diajarkan untuk hadir, ya, membayangkan Rasulullah hadir di depan kita. Lah, ini juga harus kita bawa ketika sholat. Ya. Jangan sampai kita mujahadah bisa khusyuk, bisa membayangkan Rasulullah hadir ketika sholat, kita malah lupa. Jadi mujahadah kita ini ibarat latihan.
kita latihan khusyuk hadir, merasa hadir di depan Rasulullah. Nah, ketika sholat kita praktekkan juga. Kita sholat, kita harus merasa hudur atau hadir. Merasa betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pembukaan ya. Sekarang kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shalah. Kitab ini menerangkan sholat. As-sholatul mafrudatu khamsun. Sholat fardu itu ada 5. Jadi sholat kita sehari semalam cuma 5 kali. Bayangkan kalau umat Nabi Musa itu sehari 50 kali. Bayangkan betapa beratnya syariatnya Nabi Musa. Kita harus bersyukur sholat cuma 5 kali. Az-zuhuru yang pertama yaitu sholat zuhur. Az-zuhuru zuhur yaitu sholat zuhur. Wa awalu waktiha, lah ini tulisannya salah ya, apa kebanyakan. Wa awalu waktiha zawalu syamsi gitu. Itu kata zawalu waktiha itu dicorek aja. Zawalu waktiha dicorek. Wa awalu waktiha zawalu syamsi gitu ya. Wa awalu waktiha zawalu syamsi. Awal waktu sholat zuhur yaitu tergelincirnya matahari. Wa awalu waktiha zawalu syamsi. Awal waktu sholat zuhur yaitu ketika tergelincirnya matahari. Kenapa para ulama kok biasanya memulai dengan sholat zuhur? Ada yang tahu? Kalau kamu baca kitab-kitab fikih itu kalau membahas sholat itu pasti yang dibahas pertama sholat zuhur dulu. Ada yang tahu rahasianya? Tidak tahu. Karena sholat yang pertama kali dilakukan Rasulullah adalah sholat zuhur. Ya. Ketika Isra Mi'raj itu kan malam, subuh sampai di bumi lagi. Tapi subuh itu belum ada panduan dari malaikat Jibril tata cara sholat. Jadi sudah ada perintah sholat tapi belum ada panduan tata cara sholat. Jadi subuh belum wajib. Lah baru ketika mau masuk zuhur, malaikat Jibril turun mengajarkan cara sholat. Maka sholat pertama itu adalah sholat zuhur. Makanya dalam kitab-kitab fikih itu kalau membahas sholat pasti pertama sholat zuhur dulu. Terus sebelumnya bagaimana sholat Rasulullah? Ada yang tahu? Sebelum sholat 5 waktu. Bagaimana sholat Rasulullah? Ketika turun surat Al-Muzammil itu sholatnya berat. Sholat itu sampai sepertiga malam. Sholat. Sampai para sahabat itu mengikat tubuhnya di tiang supaya tidak jatuh. Kan ngantuk. Sholatnya sampai setengah malam atau seperempat saya lupa. Pokoknya lama sekali. Itu wajib. Sholat malam. Itu saking beratnya para sahabat sampai ketika sholat itu diikat tubuhnya di tiang-tiang rumahnya supaya ketika sholat tidak jatuh. Itu dulu. Itu di masa awal-awal perjuangan Islam. Bayangkan, para sahabat ya riadoh ya dulu. Juga riadoh sholat malam selama itu. Berat itu. Bahkan sekelas para sahabat saja merasa berat. Akhirnya diturunkan. Cuma sholat pagi dan petang. 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Tapi wallahu a'lam sholatnya bagaimana ya. Terus baru ketika setelah Isra Mi'raj sholat 5 waktu. Caranya seperti yang kita kerjakan sekarang ini.
Sudah. Sholat duhur itu awal waktunya ketika matahari tergelincir. Artinya siang hari itu ada momen di mana matahari tepat di atas kepala kita. Namanya apa? Tepat di tengah-tengah langit. Namanya istiwa. Jadi momen di mana matahari tepat di tengah-tengah langit itu namanya istiwa. Istiwa. Nah itu ketika dia sudah condong ke barat, bahasanya tergelincir. Sudah bergeser ke barat. Itu namanya tergelincir matahari. Nah ini berarti masuk waktu zuhur. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Misalkan kita tidak punya jam misalkan ya, terdampar di pulau, terus tidak punya jam. Atau nanti di akhir zaman, ya, itu kan Dajjal kan begitu turun sehari itu sama dengan setahun. Nah ini belum, jangan dulu. Kita bahas ketika tidak ada jam gitu aja ya. Bagaimana caranya? Ya kita memakai matahari. Jadi ketika matahari tepat di atas itu namanya istiwa. Nah itu kalian letakkan tongkat ya. Biasanya kalau tidak tanggal 10 Oktober, kan matahari itu tepat di atas kepala cuma tanggal 10 Oktober. Kalau 10 Oktober tidak ada bayangan, karena matahari tepat di atas kepala. Selain itu biasanya walaupun matahari tepat di tengah itu masih ada bayangan. Misalkan tongkat masih ada bayangan 2 cm. Lah nanti ketika bayangan itu sudah sama dengan tongkatnya misalkan panjangnya 1 meter. Tadi ketika istiwa 2 cm, berarti 1 meter 2 cm. Itu berarti pas istiwa. Ya. Ketika sudah bergeser, itu namanya zuhur. Ketika istiwa di atas terus bergeser itu zuhur, masuk zuhur ya. Itu berarti keluarnya, maaf. Ketika saya ulang lagi ya. Ketika matahari sudah tepat di atas, terus sudah bergeser ke barat, itu berarti masuk waktu zuhur, gitu aja ya. Terus wa akhiruhu idza sara dhilla kulli syai'in mithlahu ba'da zawal. Wa akhiruhu idza sara dhilla kulli syai'in mithlahu ba'da zawal. Dan akhir zuhur adalah ketika bayangan suatu benda sama dengan bendanya selain bayangan ketika istiwa. Akhirnya adalah ketika bayangan suatu benda sama dengan bendanya, sama dengan ukuran bendanya, selain bayangan ketika istiwa. Saya ulang lagi ya, tadi ada kesalahan. Jadi masuknya waktu zuhur itu ketika matahari sudah di atas, sudah di tengah-tengah, terus bergeser ke barat, itu berarti masuk waktu zuhur. Habisnya kapan? Habisnya ketika bayangan suatu benda itu sudah sama dengan bendanya. Jadi habisnya waktu zuhur ketika bayangan suatu benda sudah sama dengan bendanya. Kalau tongkatnya 1 meter, bayangannya 1 meter. Nanti dilebihi bayangan ketika istiwa. Ketika istiwa itu nanti
ada bayangan 2 cm ya berarti 1 meter 2 cm. Paham ya sampai sini? Paham ya? Wal asru, selanjutnya sholat asar dan sholat asar. Wa awwalu waqtiha az-ziyadatu ala dzilil misli. Awal waktu asar adalah ketika bayangan sama dengan bendanya lebih sedikit. Ketika bayangan sama dengan bendanya lebih sedikit. Jadi ketika bayangan suatu benda sudah sama, terus lebih. Misalkan tadi 1 meter lebih 2 cm, berarti misalkan 1 meter lebih 3 cm. Berarti masuk waktu asar. Itu. Wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dzillil mithlaini. Akhirnya untuk waktu terbaik adalah sampai bayangan 2 kali lipat dari bendanya. Ketika bayangan 2 kali lipat dari bendanya. Dan diperbolehkan sampai tenggelamnya matahari. Dan diperbolehkan sampai tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari. Diperbolehkan sampai tenggelamnya matahari. Diperbolehkan sampai tenggelamnya matahari. Jadi untuk asar ini ada 3 waktu ya. Ada waktu paling utama, ada waktu yang baik, ada waktu yang boleh saja. Yang terbaik adalah di awal waktu. Yang baik, lumayan baik itu sampai ketika bayangan itu 2 kali lipat dari bendanya. Misalkan tongkat itu panjangnya 1 meter, berarti ketika bayangannya sudah berapa? 2 meter. Itu sampai. Kalau di sini mungkin sampai 4,5 lah ya. Lah ada waktu yang boleh tapi tidak baik. Yaitu sampai tenggelamnya matahari. Jadi kalau sudah mepet maghrib itu ya masih boleh. Asalkan kamu yakin sholatnya tidak sampai masuk waktu maghrib. Kalau kamu sholat sudah mepet sekali waktu maghrib sehingga setengah sholat kamu ada di waktu maghrib ya dosa gitu aja. Tapi tetap sah sholatnya. Ya, jadi dosa karena termasuk berarti keluar dari waktunya. Tapi tetap sah sholatnya. Terus selanjutnya wal maghribu dan sholat maghrib. Wal maghribu dan sholat maghrib.
Wa waktuha wahidun wa huwa ghurubus syamsi. Waktunya sampai tenggelamnya matahari. Waktunya tenggelamnya matahari. Dengan perkiraan waktu yang cukup untuk adzan wa bi miqdari ma yu'adzinu wa yatawaddau wa yasturul aurata wa yuqimus sholata wa yusalli khamsa rakaatin. Dengan perkiraan waktu yang cukup untuk adzan, wudu, menutup aurat, melaksanakan sholat, dan sholat 5 rakaat. Dengan perkiraan waktu yang cukup untuk adzan. Dengan perkiraan waktu yang cukup untuk adzan, wudu, menutup aurat, melaksanakan sholat, mendirikan sholat, dan sholat lagi 5 rakaat. Ini bahasanya agak membingungkan ya. Biasanya kan kalau di kitab lain itu waktu maghrib itu terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Di sini tidak dijelaskan, tapi pakai kira-kira. Kira-kira waktu maghrib itu habis ketika orang itu waktu yang cukup untuk adzan, wudu, menutup aurat, sholat maghrib, terus sholat lagi 5 rakaat. Sedikit waktu maghrib ini. Tapi ya tergantung sholatnya. Tapi ini mestinya sholat yang umum, ya, bukan sholat yang panjang. Ya, tapi biasanya kalau kita pakai ketika mega merah sudah hilang. Biasanya kalau cerah itu ditandai bintang-bintang sudah terlihat. Kalau bintang-bintang sudah terlihat semua, itu biasanya sudah isya. Terus wal isya'u dan sholat isya. Wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmaru. Awal waktunya ketika telah hilang mega merah. Awal waktunya ketika telah hilang mega merah. Telah hilang mega merah. Dan akhir waktunya untuk waktu terbaik adalah sampai sepertiga malam. Dan akhir waktunya untuk waktu terbaik adalah sampai sepertiga malam. Dan diperbolehkan sampai munculnya fajar. Sampai terbitnya fajar. Dan diperbolehkan sampai terbitnya fajar. Sama seperti isya ya. Sama seperti asar tadi. Isya itu waktu terbaik adalah di awal waktu. Terus yang baik lagi itu sampai sepertiga malam. Di malam itu kamu bagi 3. Terus tapi diperbolehkan sampai terbitnya fajar shadiq. Fajar kedua.
Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Wa subuhu dan sholat subuh. Wa subuhu dan sholat subuh. Wa awal waktiha tulu'ul fajri ats-tsani. Awal waktunya mulai dari terbitnya fajar shadiq. Fajar kedua. Awal waktunya mulai dari terbitnya fajar shadiq atau fajar kedua. Dan akhir waktunya untuk waktu terbaik sampai keluarnya cahaya remang-remang. Dan akhir waktunya untuk waktu terbaik adalah sampai keluarnya remang-remang cahaya. Cahaya remang-remang ya kena ya, diulang-alik ora apa-apa. Dan diperbolehkan wafil jawazi ila tulu'is syamsi. Dan diperbolehkan sampai terbitnya matahari. Diperbolehkan sampai terbitnya matahari. Jadi subuh itu ketika fajar shadiq sudah keluar. Waktu terbaik adalah sampai cahaya sudah terlihat, ada cahaya remang-remang di timur. Dan akhir waktunya itu sampai matahari terbit. Kalau sudah terbit berarti waktu subuh sudah habis. Kalau bangun kesiangan bagaimana? Harus tetap sholat. Namanya sholat qadha. Itu kalau memang kamu belum bangun sama sekali itu ya enggak dosa ya. Jadi enggak masalah. Misalkan kalian tidur betul-betul tidak ada yang membangunkan. Bangun jam 10 pagi. Itu ya tetap langsung sholat qadha gitu aja. Itu tidak dosa. Tapi kalau sudah bangun delok HP turun neh. Lah ini dosa ya. Kok bangun lagi jam 10 misalkan. Tadi sempat bangun tidak langsung sholat. Ini dosa. Selanjutnya faslun. Wasyara itu wujubi sholati salah satu asya. Syarat-syarat wajibnya sholat ada 3 perkara. Syarat-syarat wajibnya sholat ada 3 perkara. Jadi orang itu kapan diwajibkan sholat? Itu ketika sudah memenuhi 3 syarat, 3 perkara. Al-Islamu yang pertama Islam. Kalau tidak Islam berarti tidak kewajiban sholat. Orang kafir itu masuk neraka karena apa? Karena tidak sholat apa karena apa? Dia kan tidak kewajiban sholat, otomatis gak dosa, gak salat. Wong kafir. Wong kafir, poso ya gak dosa, pancen ora kewajiban poso. Dosanya ya cuma satu, ya kafir itu. Karena dia menyekutukan Allah. Cuma satu tok dosanya, yaitu dosa kafir itu, dosa menyekutukan Allah. Dan itu yang menjadikan dia nanti selamanya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Terus wal bulughu dan balik. Laki-laki dikatakan balik ketika sudah pernah mimpi basah. Sudah minimal umur 9 tahun hijriah ya. Sudah, kalau masih umur 7 tahun sudah mimpi itu tetap belum balik. Minimal umur 9 tahun.
Kalau perempuan itu ketika sudah haid di usia minimal 9 tahun. Atau kalau sampai besar belum haid, belum mimpi, itu ketika sudah mencapai umur 15 tahun. Itu mau mimpi atau belum, ketika sudah mencapai 15 tahun tetap nanti balik. Ada lagi namanya khungsa muskil, pernah dengar enggak? Ada khungsa muskil. Orang punya 2 alat kelamin, itu ada, betul. Bukan dongeng. Ini bukan banjil ya. Kalau banjil kan orang menyerupai lawan jenis. Ini memang betul lahir itu punya 2 alat. Namanya dalam kitab disebut khungsa muskil. Nah ini bagaimana baliknya? Baliknya ketika dua-duanya berfungsi. Artinya ya pernah mimpi, ya sudah haid. Itu. Wal aqlu, dan memiliki akal. Wa huwa haddut taklif. Dan semua itu syarat menjadi mukallaf. Memiliki akal artinya dia tidak memiliki gangguan jiwa. Kalau gila tidak wajib sholat. Semua itu adalah syarat menjadi mukallaf. Terus wa sholawatul masnunatu khamsun. Sholat sunnah ada 5. Sholat sunnah ada 5. 1 al-aidani, sholat 2 hari raya. Sholat 2 hari raya, ini hukumnya sunnah. Wal kusufani, sholat 2 gerhana. Gerhana bulan, gerhana matahari. Wal istisqa'u, sholat meminta hujan. Wal istisqa'u, sholat meminta hujan. Was sunanu at-tabi'atu lil faraid, dan sunah-sunah yang mengikuti sholat fardu. Sab'ata, siapa tadi? Tolong dijaga ya. Pak, kita pengamal sholat wahidiyah ya, terutama usahakan kalau berbicara itu yang baik. Jangan ada yang misuh ya. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wa rasulihi falyakul khairan au liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang baik atau diam. Itu dalilnya lek misuhi dosa. Kalau kamu iman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik atau diam. Kalau tidak bisa mengucapkan yang baik, diam. Jangan sampai kita berkata kotor. Sudah. Sab'ata asyara rakaatan. Yang jumlahnya ada, itu sab'ata asyara ya, bukan sab'a asyrata. Yang betul sab'ata asyara rakaatan. Yang ada 17 rakaat. Rakaatal fajri, yaitu 2 rakaat ketika fajar. Sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Ini lebih dikatakan dalam hadis lebih baik minat dunia wa mafiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Kamu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Khususnya bayangkan dunia ini sama langit-langitnya semua, ini lebih baik. Lebih utama sholat 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh. Sholat sunnah ketika fajar atau sebelum subuh. Wa arba'u qabla dzuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Empat rakaat sebelum zuhur. Sholat sunnah ada 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'dahu, dan 2 rakaat setelah zuhur. Qobliyah zuhurnya 4 rakaat, tapi 2 kali 2 kali ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi untuk sholat sunnah itu cuma maksimal 2 rakaat salam. Kamu tidak boleh sholat taraweh kamu 4 rakaat, tidak boleh ya, harus 2. Wa arba'u qabla al-asri, 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Wa raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa salasun ba'dal isya, 3 rakaat setelah isya. Yu'tiru biwahidatin minhunna. Salah satunya adalah sholat witir. Jadi setelah isya itu sholat 2 rakaat ditambah 1 rakaat. 1 rakaatnya itu sholat witir. Wa salasun nawafila muakkadatun. Dan 3 sholat sunnah yang muakkad, sangat dianjurkan. Dan ada 3 sholat sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu sholatul lail, sholat malam, sholat tahajud ya. Wa sholatul duha, sholat duha setelah subuh ketika matahari terbit dan naik sekira 1 tombak biasanya. Wat tarawih, dan sholat tarawih. Sholat tarawih. Terus faslun wa syaraitu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Syarat-syarat sholat sebelum masuk sholat itu ada 5 perkara. Syarat-syarat sholat sebelum masuk sholat ada 5 perkara. Thaharatul a'dha'i, yaitu sucinya anggota tubuh. Thaharatul a'dha'i, yaitu sucinya anggota tubuh. Minal hadathi, hadas itu ya, bukan hadis. Minal hadathi, dari hadas, wan najisi, dan najis. Jadi sebelum sholat itu ada syaratnya. Kita baru boleh sholat kalau sudah terpenuhi syaratnya. Pertama, harus suci dari hadas dan najis. Hadas ada berapa? 2. Hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil kita bagaimana? Harus wudu. Kalau kita punya hadas besar, mandi. Dan harus pakaian dan tempatnya harus bersih dari najis. Wasaturul aurati, dan menutup aurat.
bilibasin tohirin dengan pakaian yang suci. Menutup aurat dengan pakaian yang suci. Aurat laki-laki dari mana sampai mana? Pusar sampai lutut. Tapi pusar dan lututnya wajib ditutup apa tidak? Wajib ditutup. Hati-hati untuk laki-laki, misalkan pakai pakaian yang ada kerahnya. Ini kalau ruko, itu kok terlihat pusarnya itu bisa tidak sah sholatnya ya. Makanya usahakan kalau pakai sarung itu sampai di atas pusar ya. Jangan di bawah pusar. Biasanya yang di bawah pusar itu kalau sudah buncit ya. Buncit itu ditarik ke atas sulit, artinya misalnya di bawah pusar. Nah ini kalau ketika ruko kok terlihat pusarnya karena longgar ini kerahnya, ini sholatnya tidak sah. Maka hati-hati ya yang kerahnya longgar. Untuk perempuan auratnya apa batasannya? Semua tubuh, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak. Hati-hati untuk wajah ya untuk wanita. Wajah kan sampai sini. Lihat di sini, ini yang di bawah dagu. Ini kan termasuk aurat. Maka mukenanya ditarik dulu kalau mau sholat. Ditarik ke depan sini ya. Nanti kalau mau sholat jangan lupa mukenanya ditarik ke depan sini. Supaya nanti di bawah dagu tertutup. Terus mana tadi? Wal wukufu ala makanin tohirin. Sholat pada tempat yang suci. Berdiri pada tempat yang suci. Tempatnya harus suci. Wal ilmu bidukhulil waqti. Tahu mengetahui masuknya waktu sholat. Mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi kalau ada orang ngantuk, bangun tidur langsung wudu, tidak tahu sholat apa, ini tidak sah ya. Harus tahu dia melakukan sholat apa. Kalau belum tahu ini masuk zuhur atau belum, ini jangan sholat dulu. Harus dipastikan dulu sudah masuk waktu. Wastiqbalul kiblati dan menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kalau naik kapal ya tidak bisa. Karena ya kan kiblatnya pindah-pindah. Ya tetap sholat namanya sholat hurmatil waktu. Menghormat waktu. Nanti kodok ketika sudah tiba. Tapi tetap wajib sholat ketika itu. Ya ngadep-ngadep. Kalau diusahakan bisa menghadap kiblat. Kalau tidak bisa ya kalau bergeser ya berarti tidak sah. Tapi tetap wajib sholat sebisanya. Tapi biasanya kapal itu kan lurus kan biasanya kadang. Kalau sekira yakin tidak pindah kiblatnya ya sah. Tapi kalau kamu tahu ketika sholat kiblatnya pindah ya berarti tidak sah. Terus wa yajuzu tarkul kiblati fi halataini. Fi syiddatil khaufi. Dan diperbolehkan berpaling dari kiblat pada dua
keadaan. Diperbolehkan berpaling dari kiblat pada dua keadaan. Fi syiddatil khaufi, yaitu pertama pada keadaan sangat takut karena peperangan. Ketika dalam keadaan sangat takut karena peperangan. Dalam kondisi perang, misalkan musuhnya di timur, ya kita menghadap ke timur. Karena kalau kita menghadap ke barat, kita ditikam dari belakang. Jadi kita ketika perang itu boleh tidak menghadap kiblat, menghadap ke musuhnya. Musuhnya di timur yang menghadap timur, musuhnya di selatan yang menghadap selatan. Sehingga kalau ada musuh menyerang tahu, tidak disergap dari belakang. Wa fin nafilati fis safari ala rohilati. Dan sholat sunnah di dalam perjalanan di atas kendaraan. Sholat sunnah, ya. Jadi untuk sholat sunnah ini ketika kamu dalam perjalanan mungkin terburu-buru, ya. Terus setelah sholat tidak sempat sholat setelah sholat fardu tidak sempat sholat sunnah. Langsung naik motor misalkan. Ini boleh sholat sunnah sambil naik motor. Gimana? Kalau satu tidak boleh. Ini untuk sholat sunnah ya. Jadi yang boleh sambil naik motor ini sholat sunnah. Dalam saat ya boleh. Oh, itu nanti besok aja dibahas lagi. Sekarang, jadi kalau untuk sholat sunnah itu bisa ya. Jadi naik motor sambil sholat sunnah, Allahu Akbar, terus baca Al-Fatihah. Sambil naik motor, dan nanti ketika ruku pakai isyarat kepala, agak nunduk sedikit. Agak nunduk sedikit ketika ruku. Dan ketika sujudnya lebih rendah dari ruku pakai isyarat. Tapi ya tetap sambil lihat jalan, jangan nunduk nggak lihat jalan ya nabrak nanti. Hati-hati ya. Tapi ini untuk sholat sunnah. Atau sambil jalan kaki juga boleh. Tapi kalau jalan kaki, misalkan setelah sholat fardu ingin sholat sunnah sambil tetap melanjutkan perjalanan, boleh. Tapi nanti karena jalan kaki, ketika ruku harus berhenti dulu menghadap kiblat. Kalau jalan kaki, berhenti dulu menghadap kiblat, ketika ruku sujud juga menghadap kiblat. Nah nanti ketika baca Quran itu, karena para sahabat dulu, orang-orang soleh dulu itu sholat sunnahnya lamanya baca Quran. Makanya itu sholat terus melanjutkan perjalanan itu sambil bisa menghatamkan Quran itu nanti, ya. Dalam sholat sunnah dalam perjalanan. Udah ya. Lanjut. Lanjut besok ya. Mari ya terakhir kita suwan kebangkuan beliau Rasulullah SAW mudah-mudahan pertemuan kita kali ini betul-betul membawa peningkatan khususnya bagi perjuangan suci Fafirullah wa Rasulullah SAW. Amin amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya syafi'al halki salatu wassalam alaika nura halki hadiyal anam wa salahu wa ruha wa tirgni faqad alam abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa inta rida kuntu sahsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal awudu salamullah alaika wa rabbini bi'idillah wa angdur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah Ya Sayyidi ya ayyuhal ghuth Ya Sayyidi ya ayyuhal ghuth Ya Sayyidi ya ayyuhal ghuth Al-Fatihah. Demikian dari kami segala salah dan khilaf. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah. Wa min al-ghaith radhiyallahu an an-nadhara wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.